Ya, untuk yang pertama itu sistem bilangan real ya. Jadi bilangan real itu apa? Sebenarnya kalian sudah pelajari semua di SMA ataupun di SMK. Jadi bilangan real itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan rasional dan bilangan irasional. Jadi dia bentuknya jelas desimal ya bilangan real itu. Sehingga bilangan desimal itu dia dapat dibentuk ke bilangan, ada yang bisa dibentuk ke bilangan rasional, ada juga yang tidak bisa dibentuk ke bilangan rasional, namanya irasional. Nah, dari bilangan rasional ini bilangan yang dapat dibentuk ke pecahan ya. Jadi dia berbentuk A per B di mana B-nya tidak boleh 0. Jadi perperan kalau rasional itu. Nah, misalkan dari bilangan rasional itu terdiri dari bilangan bulat. Jadi pecahan itu ada yang bisa jadi bulat, ada yang tidak bulat. Dan dari yang bilangan bulat itu ada yang namanya bilangan asli, ada yang bukan asli. Kalian tahu sendiri kalau bilangan bulat itu dia bilangan negatif, bilangan positif, dan bilangan 0. Tapi kalau bilangan asli itu dia hanya bilangan bulat yang positif. Jadi dari angka 1, 2, dan seterusnya. Nah, ini lambang-lambang bilangannya. Bilangan real itu dilambangkan R, bilangan rasional itu Q, dan seterusnya. Bilangan asli N ya. Kemudian di sini yang pertama sifat-sifat dari bilangan real. Karena di semester ini ya di perkuliahan ini yang akan dibahas terus itu adalah bilangan real. Di sini ada sifat penjumlahan. Jadi misalkan kalian punya X, Y, Z, di R, maka dia bersifat komutatif atau bolak-balik. Artinya kalau kamu jumlahkan X tambah Y itu sama aja Y tambah X. Misalnya kalian punya X-nya 1, Y-nya 2, Z-nya 3. Misalnya kalau kalian yang pakai sifat ini X tambah Y sama dengan Y tambah X, maka 1 tambah 2 itu kan 3. Itu sama dengan 2 tambah 1. Sama-sama 3. Begitu juga kalian ada mengenal sifat asosiatif, yaitu pertukaran, pengelompokan. Jadi di sini X ditambah Y tambah Z itu sama dengan X tambah Y baru ditambah Z. Itu sama saja. Ini ada contohnya sebagai berikut, bisa dicermati ya. Begitu juga ini distributif ya. Perkalian terhadap penjumlahan juga bisa dicermati sebagai berikut. Kemudian pada bilangan real dia memiliki elemen netral ya, yaitu 0. Artinya setiap bilangan real kalau dijumlahkan dengan 0 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Atau 0 tambah bilangan X itu juga akan sama dengan X ya. Sedangkan inverse itu kebalikannya. Kebalikan dari X itu adalah min X. Negatifnya. Berarti artinya kalau X ditambahkan dengan min X itu sama aja min X ditambah X. Hasilnya akan sama dengan 0. Ini contoh-contohnya sudah ada di bawah. Kalian tinggal cermati ya. Nah ini. Kemudian kalian mengenal lagi sifat lapangan yang sebagai operasi perkalian. Jadi pada operasi perkalian, misalkan di sini juga sama ya. Ketika X Y-nya dengan real, maka XY sama dengan YX. Jadi bersifat komutatif, bolak-balik. Jadi misal saya punya X-nya 2, Y-nya 3. Maka XY sama dengan YX itu 2 kali 3 sama aja 3 kali 2 sama-sama 6. Begitu juga yang ini asosiatif pertukaran. Ini juga sama, udah ada contohnya, silakan dipahami. Nah, untuk yang ini ya diintersnya 1 ya. Artinya berapapun bilangan real kalau dikalikan 1, hasilnya akan sama dengan bilangan itu sendiri. Begitu juga untuk yang inverse, itu inverse dari X kebalikannya itu adalah X pangkat min 1. Itu artinya 1 per X. Nah, sehingga kalau dikalikan dia akan sama dengan 1. Contohnya, saya punya X-nya kan 2 kali dengan X pangkat min 1 berarti 2 pangkat min 1 kan setengah. 2 kali setengah kan 1. Min 2. Kemudian yang ini 2 pangkat min 1 kan setengah. Kali 2 hasilnya juga 1 sama-sama 1. Kemudian ada sifat urutan. Jadi di sini di sifat urutan itu kalau kalian punya dua bilangan itu kemungkinannya tuh memenuhi trikotomi ya, yaitu memenuhi dua bilangan itu kemungkinan kurang dari atau sama dengan atau lebih dari kalau kalian punya dua bilangan. Misal sembarang aja kalian punya 1 sama 5, ya berarti 1 itu kurang dari 5 gitu. Kalau ketransitifan itu misalkan X kurang dari Y, Y kurang dari Z, maka X kurang dari Z ya. Contohnya di sini kan X-nya 2, Y-nya 3, Z-nya 5. Di sini saya contohkan 2 kurang dari 3, 3 kurang dari 5, berarti 2 kurang dari 5. Nah, begitu juga kalau dia sifat penjumlahan, penambahan itu tidak berpengaruh ya. Tandanya tetap. Jadi kalau kalian punya X kurang dari Y, maka X tambah Z itu tetap kurang dari Y tambah Z. Seperti ini. Kemudian
ketika hati-hati untuk perkalian. Jadi kalau misalkan untuk z-nya positif, misalkan kalian punya x kurang dari y, maka kalau dikalikan z dia tidak berubah tanda. Jadi tetap xz kurang dari yz. Tapi hati-hati ketika kalian punya z-nya itu negatif, maka ketika x kurang dari y, maka menjadi dibalik tandanya, yaitu xz lebih dari yz. Nah, ini ada contoh-contohnya, misalkan langsung aja, misalnya ketika z-nya 5, saya punya 2 kurang dari 3, maka 2 kali 5, 3 kali 5, maka 10 kurang dari 15. Tapi ketika saya punya z-nya sama dengan min 5, ketika kalian kalikan dengan 2 kurang dari 3 ini, maka hasilnya akan diperoleh min 10 sama min 15, di mana min 10 itu lebih besar daripada min 15. Kemudian kalian punya definisi pertidaksamaan. Ada x, y kaliman r di sini, artinya misal saya punya x lebih dari y, itu artinya x min y lebih dari 0. Kalau x kurang dari y, pindah ruas ya, jadi x min y kurang dari 0. Kalau x kurang dari atau sama dengan y, artinya x kurang dari y atau x sama dengan y. Nah, begitu juga sebaliknya. Nah, sekarang kita masuk ke desimal ya, karena bilangan real tuh dia umumnya berbentuk desimal. Jadi misal kita tahu bahwa 0,5 itu sebenarnya 1/2. Kalian bagi aja pakai porogapet atau bagi susun 1 dibagi 2 itu 0,5, atau 1 bagi 4 0,25 dan seterusnya, atau 1 dibagi 3. Kalian bagi susun biasa ya. Kemudian kalau sekarang desimal itu bisa jadi dia berulang, ada yang tidak berulang. Kalau dia berulang, misalkan 13/11 itu sebenarnya ada 1,1281818 dan seterusnya, berulang terus sampai kapanpun. Jadi caranya mengubah dia pecahan itu misalkan kita x-nya, misalkan x itu adalah bilangan desimal ini kita namakan persamaan 1 karena dia berulangnya 2 angka, yaitu 1818 dan seterusnya, maka kedua ruas dikali dengan 100. Nah, maka diperoleh ini dikali 100, maka jadi 100x sama dengan 118,1818 dan seterusnya. Kemudian persamaan kedua dikurangi persamaan 1. Ini dikurangi ini, maka 100x dikurangi x itu kan jadi 99x ya. Yang 118,1818 ini dikurangi 1,1818 jadi 117, sehingga x-nya adalah 117 dibagi 99 atau disederhanakan jadi 13/11. Kemudian kalau kalian punya bentuk seperti ini, misal 0,136136136 itu berapa pecahannya, maka caranya itu adalah misalkan x ini kemudian dikali, karena dia berulangnya 3 angka 136 136 136, maka dikali 1000 sehingga diperoleh jadi 1000x sama dengan 136 geser 3 angka ya, 136 dan seterusnya. Kemudian persamaan 2 dikurangi persamaan 1, maka diperoleh ini 1000 dikurangi x ya, 1000x kurangi x kan jadi 999 ini. Sama dengan 136,136 tadi dikurangi itu hasilnya 136, sehingga diperoleh ini. Kemudian kalian coba ya yang ini 0,2717 itu berapa per berapa. Kalau bilangan yang tidak berulang itu bilangan rasional contohnya, karena memang dia tidak bisa di ini. Kemudian yang terakhir itu kalian belajar tentang kerapatan. Jadi pada kerapatan di sini dua buah real yang berlainan itu sangat rapat. Artinya apa? Ketika kalian punya dua buah bilangan real itu minimumnya itu ada tengah-tengahnya di antara dua bilangan itu. Ya misalkan kalian ambil 1 sama 2, berarti kan ada tengah-tengahnya itu 1,5 terus 1,5. Nah, misal di antara 1 dan 1,5 itu ada tengah-tengahnya lagi, yaitu 1,25 dan seterusnya. Jadi akan sangat rapat lagi. Misalkan kita punya bilangan real antara 0 dan 1, angka 0 dan 1 itu ada tak hingga banyaknya, yaitu misal 0,1, 0,2, 0,3 dan seterusnya. Kemudian 0,01, 0,02, 0,11, 0,00001 dan seterusnya, itu akan sangat banyak. Terima kasih.